70 degrees today and freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. Perubahan iklim bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang kita hadapi dan realitas kompleks yang mengancam masa depan planet kita. Film dokumenter An Inconvenience Sequel to Power membawa kita pada perjalanan mendalam, mengungkap krisis lingkungan yang semakin mendesak. Kini telah meningkat 100 derajat Celcius sejak era praindustri. Es di kutub utara mencair 13% per dekade, merupakan bukti ilmiah dari perubahan iklim ini. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Menurut laporan IPCC, menunjukkan bahwa 90% pemanasan global ini disebabkan oleh aktivitas industri dan penggunaan bahan bakar fosil. Konsekuensi nyata yang akan kita hadapi, seperti naiknya permukaan air laut, peningkatan frekuensi bencana alam ekstrem, serta gangguan ekosistem dan kepunahan spesies. Dikarenakan ketika setiap kenaikan 0,5 derajat Celcius, maka dampak signifikannya pada ekosistem global. Proyek ilmiah ini menunjukkan risiko kepunahan 20-30% spesies jika pemanasan melebihi 1,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius. Afrika akan mengalami kekeringan ekstrem akibat dari dampak pemanasan global. Negara-negara berkembang paling rentan terhadap perubahan iklim, meskipun mereka berkontribusi paling sedikit terhadap emisi global. Contohnya negara-negara kepulauan di Pasifik seperti Afghanistan, Bangladesh, Chad, Haiti, Kenya, Malawi, Niger, Pakistan, Somalia, Sudan, dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, perubahan iklim mengakibatkan suhu terus meningkat, penurunan curah hujan, naiknya permukaan air laut, dan di negara Chad, selama 50 tahun, air dari danau terbesar di negara tersebut itu telah hilang akibat dari peningkatan suhu, kekeringan, dan penggunaan air. Pemicu utama dari perubahan iklim ini yaitu emisi gas rumah kaca dari industri, pembakaran bahan bakar fosil, serta deforestasi masif. Pembakaran bahan bakar fosil menyumbang 73% emisi gas rumah kaca global. Sektor energi, industri, dan transportasi menjadi kontributor utama pemanasan global ini. Kesepakatan Paris merupakan tonggak sejarah diplomasi iklim. Untuk pertama kalinya, hampir semua negara bersepakat untuk bertindak bersama mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mana 196 negara berkomitmen membatasi pemanasan global. Target utama untuk mencegah kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius dan komitmen pengurangan emisi secara sukarela. Hadirnya teknologi renewable energy sangat membantu dalam proses pemecahan masalah ini, seperti adanya panel surya. Teknologi ini telah mengalami revolusi, membuat energi matahari semakin kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Kini Indonesia telah membangun PLTS terpadu Cirata. PLTS ini merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Energi angin dengan memanfaatkan kekuatan angin yang menggerakkan turbin angin untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA banyak digunakan di daerah yang masih memiliki angin yang konsisten, seperti di Belanda, Denmark, Jerman, Tiongkok, dan Islandia. Denmark merupakan contoh negara yang berhasil memanfaatkan energi angin. Negara ini telah menjadi salah satu produsen terbesar turbin angin dan mencapai lebih dari 50% kebutuhan listrik dari energi angin. Teknologi carbon capture and storage adalah teknologi yang menangkap dan menyimpan emisi karbon atau CO2 dari berbagai sumber. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengurangi emisi karbon dari industri dan pembangkit listrik. CCS merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu mitigasi pemanasan global dan mencapai target net zero emission. Cara kerja dari teknologi CCS adalah menangkap karbon CO2 dari sumber emisi, memisahkan karbon CO2 dari gas buang, mengangkut karbon CO2 ke lokasi penyimpanan, serta menyimpan karbon CO2 di lokasi yang aman dan permanen. CCS memiliki potensi untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki formasi geologi yang sesuai untuk menyimpan karbon. Pemerintah Indonesia juga telah menargetkan 15 proyek CCS pada tahun 2030. Menurut informasi yang didapatkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan
Dengan kapasitas 573 gigaton silent aquifer dan 4,8 gigaton depleted oil and gas reservoir yang terbesar di seluruh penjuru Indonesia. Kini Indonesia terus berusaha dan berupaya untuk memanfaatkan energi-energi terbarukan lainnya seperti energi air, biomasa, geotermal, dan gelombang laut untuk membangkitkan listrik. Krisis iklim membutuhkan aksi global. Setiap individu, komunitas, dan negara memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Perubahan dimulai dari kesadaran, komitmen, dan aksi nyata setiap individu.